Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagitarius, ini adalah pembacaan untuk melihat kira-kiranya seperti apa sih relationship-nya kamu dengan si dia untuk di bulan Mei 2026. Sebelum Mari memulai pembacaannya, seperti biasa kamu wajib mendengarkan dulu ya. Bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Three of Swords di situ. Berikutnya ada energi dari The Emperor. Baik, kemudian di situ ada energi dari King of Cups. Berikutnya ada di situ energi dari The Strength Reverse. Kemudian ada energi dari Two of Pentacles. Berikut di sana ada energi dari The Magician. Kemudian ada energi dari Nine of Pentacles Reverse. Nah, berikutnya di situ ada energi dari The World. Dan kemudian ada Justice Reverse. Dan berikutnya ada energi dari The Moon gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau mau lihat gini, akan ada seseorang di antara kalian yang mencicipi rasanya itu tuh ya sakit hati bisa, ya kecewa gitu ya, atau kemudian merasakan kesepian, ketakutan gitu ya. Ada. Jadi kayak tentang emosional dalam diri kalian masing-masing itu tuh bisa agaknya mengalami gangguan. Jadi nanti kamu bisa kayak resah, cemas, gelisah gitu ya, galau gitu. Sangat bisa kamu. Tapi ini bukan hanya kamu saja yang mengalami cemas, galau, gelisah dan sebagainya itu ya. Pokoknya namakanlah dia, sebutlah dia nama-nama soal emosi tanda petik ya, konotasinya tuh negatif gitu. Nah, jadi bukan hanya kamu saja nanti yang merasakan, namun dia juga di sana seperti itu. Tapi hebatnya kalian berdua kayak sama-sama berusaha untuk tegar gitu lah. Sama-sama kayak berusaha untuk pakai topeng ya. Aku baik-baik saja kok, aku tenang kok, aku nggak gelisah, aku nggak ada masalah. Nah, seperti itu nanti ya di sana. Jadi yang kayak bahwa nggak mau tunjukin bahwa aku lagi galau nih, gitu loh. Ya jadi semacam menutup-nutupi gitu ya. Mungkin ya nggak mau juga kelihatan cengeng, cemen gitu ya. Nggak mau kelihatan aku sedang membutuhkan sesuatu dari dia gitu ya. Nah, boleh juga ya malu sama umur, karena ini tuh tarikannya kepada orang-orang yang menganggap sikap dewasa itu tuh penting banget untuk ditunjukkan gitu lah. Ya, jadi kalau tunjukin sisi emosional dianggap seperti rapuh, kanak-kanak dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau kayak bersikap enggak, aku baik-baik saja, aku ndak ada masalah seperti itu. Padahal memang dalam hubungan kalian ada di sini tuh masalahnya sudah cukup lama ya. Sesungguhnya ada isu yang cukup besar telah lama hadir di sini gitu loh. Dan isu itu nampak-nampaknya mencuat lagi sudah belakangan hari ini nampak dan akan berlanjut sampai di akhir bulan Mei gitu loh. Jadi selama ini tuh bisa kalian berdua kayak tutup-tutup mata gitu ya, ada masalah di sini gitu, dengan tujuan menjaga kelanjutan dari hubungan gitu loh. Tapi nampaknya Mari kayak kamu tuh udah ndak mau lagi ya. Kamu udah ndak mau lagi kayak berpura-pura melihat tidak ada masalah. Tuh. Walaupun itu tuh tentu terjadi diem-diem ya, bukan di depan matanya dia, diem-diem di situ. Nampaknya Mari kayak kamu udah ngerasa nggak worth it lagi ya. Ada beberapa hal yang kemudian bikin kamunya itu tuh ya isu tadi lah ya, isu tadi akhirnya itu tuh kayak bikin kamu merasa bahwa isu itu tuh buat hubungan kalian tidak worth it lagi untuk kamu usahain gitu loh. Tidak worth it lagi untuk kamu tunggu ke arah yang lebih baik lagi
Nah, seperti itu ya. Jadi kayaknya kamu, kalau Mari lihat gini ya, mungkin kamunya itu tuh sering menangkap ada yang tidak jujur dari pasanganmu, ada yang tidak benar gitu. Gitu loh. Selama ini tuh tadi kata Mari kan kamu kayak terima aja. Walaupun kamu dibohongi gitu ya. Heeh. Dia ada menutup-nutupi banyak hal dari kamu gitu kan. Selama ini tuh kamu pura-pura bahwa kamu mau terima. Kalau sekarang kamu kayak nggak mau lagi main kepura-puraan. Gitu loh. Ya. Nggak mau lagi kamunya. Memang sih untuk menerima kejujuran ini lagi-lagi bikin kamu galau memang. Bikin kamu resah, cemas, nggak enak lagi tuh perasaannya kamu. Tapi kalau kamu pakai akal sehatnya kamu di situ tuh pasti akan bilang bahwa ya ngapain juga sih terus-terusan untuk berpura-pura tidak melihat ada masalah. Nah, seperti itu. Ya. Kayaknya memperjuangkan hubungan ini tidak worth it lagi lah. Itu yang paling kuat kalau Mari tangkap ya. Pemikirannya kamu di bulan Mei 2026 ini. Sekiranya untuk berpisah pun dengan dia, Mari lihat kamu kok kayaknya sedang mau ini tuh mulai mempersiapkan dirinya kamu. Ya kalau mau pisah ya pisah. Nah seperti itu. Ya. Karena memang pun dalam hubungan kalian ini, Mari nampak kayak seperti kayaknya itu ya, jelas sekali tidak jujur ini pasangannya kamu kan. Jadi kepada kamu ini tuh, dengan kamu ini tuh nampaknya memang ada udang di balik batu ini. Ada ini motifnya dia ke kamu ya, ada. Gitu loh. Jadi dia itu tuh bukan hanya kayak dalam kepentingan untuk mencari pasangan agar dia tulus mencintai, agar dia tulus menyayangi, enggak. Tapi bisa-bisa orang seperti ini sedang menjual ilusi cinta ya, sedang menjual ilusi kasih sayang ke kamu dengan harapan dia bisa dibayar dengan cara apalah gitu ya oleh kamu. Jadi ini tuh kayak dia nggak gratis ini. Dia datang ke dalam hidupnya kamu, Mari itu tidak gratis. Ada bayarannya. Gitu. Bayarannya apa sih Cici Mari? Tidak selalu melulu tentang uang ya, tidak selalu. Maaf nih, misalnya seksual, maaf ya. Misalnya seksual atau supportnya kamu dalam hal-hal lain di hidupnya dia. Gitu. Atau bisa ya, dengan kehadirannya kamu itu tuh kayak bikin dia merasa bahwa hidup dia itu tuh enggak sepi. Ya, pokoknya support lah gitu. Karena kalau ada kehadirannya gini, karena selama ini tuh kehadirannya kamu dalam hidupnya dia itu tuh cukup besar sebenarnya. Walaupun kamu katakan aku nggak pernah ngasih dia uang Ci, tapi mungkin ya kamu kasih dia waktu. Jadi ketika dia gabut dia tidak merasa gabut itu tuh menyiksa, karena kegabutannya boleh diisi dengan chattingan sama kamu, teleponan dengan kamu, video callan, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya. Aku nggak pernah nge-seks kok Ci dengan dia misalnya ya. Nah, tapi kehadirannya kamu itu sangat membantu dia. Misalnya ketika dia butuh teman bertukar pikiran misalnya. Ya, di sana. Itu loh. Jadi ada intelektualnya kamu yang dipakai sama dia. Itu ya. Waktunya kamu yang digunakan oleh dia. Nah, kayak gitu kalau Mari lihat. Ya mungkin memang juga selama ini kalaupun kamu ada memberi kepada dia, kamu nggak begitu keberatan gitu loh. Kamu nggak begitu keberatan, nggak yang bikin kamu tuh sampai capek, lelah, nggak karu-karuan, enggak gitu loh. Enggak juga yang kayak gitu kamunya.
Tapi hanya saja ya penilaian-penilaian kamu tadi tuh loh. Ya, penilaian-penilaian kamu tentang si dia, tentang kejujuran si dia, ya, dan sebagainya itu tuh agak-agak ngeganggu bagi kamu. Kamu ini tuh posisinya terganggu sih. Bukan dirugikan sampai habis-habisan. Enggak juga gitu loh. Gitu ya. Kayak misalnya, kamu tuh selama ini dengan dia harap-harap cemas ya. Kamu misalnya diberikan status, tapi udah sampai sekian lama berjalan, status itu tuh tidak diberikan. Sementara kebutuhan dari psikologisnya kamu bahwa kamu ingin kepastian tentang siapa dirimu dalam hidupnya dia, gitu. Nah jadi resah-resah itu loh, ndak enak kan, itu sih. Nah jadi kayak bisa ya, ketika kamu terus dengan dia, kamu cemas resah. Nah ketika kamu tidak dengan dia, memang kamu tahu kamu akan boleh mengalami keresahan dan kecemasan juga. Tapi waktunya hanya untuk beberapa masa saja. Setelahnya itu tuh kamu ngerti bahwa kamu akan tenang kok pada akhirnya. Nah jadi itu daripada kayak tetap bertahan dengan dia, makanya kamu sudah persiapkan dirinya kamu untuk kemudian tidak lagi bersama dengan dirinya. Nah, seperti itu kalau Mari lihat ya sikapnya kamu di bulan Mei ini. Itulah. Dan memang ada kemungkinan bahwa setelah kamu misalnya ya, kamu mulai untuk belajar melepaskan dia gitu ya. Mari lihat apakah nanti upayanya kamu melepaskan dia itu tuh akan sulit? Enggak juga, awal-awalnya aja itu untuk beberapa masa aja itu kamu sulit melepaskan dia. Hanya macam sebulanan kali gitu. Setelah itu kamu akan plong aja itu. Akan plong aja. Akan bisa hidupnya kamu itu tuh kamu jalani tanpa dia. Di situ. Akan jadi terbiasa kamu dengan pola baru. Yang dimana tidak ada lagi dia di situ. Gitu loh. Nah, karena kalau kamu lebih lama lagi bertahan dalam hubungan dengan dia, kecemasanmu, keresahanmu, gelisahmu, ya, itu tuh akan terus lanjut itu. Karena kalau dari si dia, seseorang ini tuh nampaknya bukan dalam porsi sedang mau memberi kepada kamu, memberi ke hubungan kalian. Malah di sini tuh dia posisinya dia mau mengambil ini dari kamu. Gitu loh. Nah namanya kalau dalam hubungan tidak imbang ya, take and give-nya, payah itu, repot. Gitu. Dan yang iyanya Mari lihat kamu sudah mulai sadar. Gitu loh. Ya. Kamu tidak terlalu, kalau Mari nampak ya, kamu tidak terlalu dihargai sebenarnya dalam hubungan dengan dia ini. Nggak dihargai. Gitu loh. Iya, memang dia betul, dia ndak mukul kamu gitu kan. Dia ndak maki-maki, ndak adalah omongan kasarnya dia. Gitu ya. Tapi ada posisi-posisi dirimu yang agaknya kayak sedang terjepit gitu ya dengan seseorang ini. Gitu jadinya ya. Aduh, semoga kalian bisa paham ya apa yang Mari maksudkan. Jadi dia itu tuh kalau topengnya manis ini sama kamu. Mari belak-belakan aja ngomong ya. Maaf kalau ada yang tersinggung. Nah, jadi kalau Mari lihat ini tuh dia banyak topeng ini sebenarnya selama ini ke kamu. Gitu ya. Dia mau baik sama kamu, tapi itu tuh hanya kayak kulit-kulit luarnya aja. Semacam itulah. Dia nggak ngomong kasar sama kamu misalnya ya. Tapi dia tidak selalu ada untuk kamu. Gitu loh. Ya. Dia memang nggak mukul kamu, tapi dia misalnya mintain duitnya kamu saja, gitu. Dia memang manis mulutnya dia ke kamu, tapi dia selingkuh di belakangnya kamu, ya. Atau hanya memposisikan kamu jadi orang ketiga, misalnya gitu, ya. Gitu. Jadi kan apa gunanya sih? Misalnya dia pandai merayu, menggombal kamu,
gitu loh. Tapi kamu hanya jadi orang ketiga saja misalnya, tuh kan? Ngapain dia nggak? Jadi kayak oke dia nggak mukul, tapi dia mintain terus duitnya kamu. Ya kan nggak bener juga ya. Apalagi kalau kamu cewek dan dia cowok. Masa iya sih cowok mintain duit terus sama cewek gitu ya? Loh kamu capek-capek kerja gitu loh. Kamu capek-capek kerja, kamu capek-capek nabung gitu kan. Seenak-enaknya diminta sama dia. Gitu. Sementara ya kamu juga dengan hasil kerjanya kamu punya banyak kebutuhan lagi. Gitu ya. Di sana. Walaupun memang betul apa misalnya ya, tentang uang. Nominalnya itu tuh nominal yang kamu punya gitu lah. Misalnya gini, kamu punya uang 10.000. Betul sih, kamu ngasih sama dia cuma 1.000 rupiah. Masih ada memang betul 9.000 lagi milik kamu. Nggak, karena hanya cuma 1.000 untuk dia kamu kasih. Gitu ya kan. Tapi ini tuh kok kayaknya jadi aktivitas rutin. Kalau kamu tetap bertahan dengan dia ini ya. Di situ kalau Mari nampak. Ya. Memang dia nggak maksain kamu misalnya, maaf nih, urusan seksual. Iya dia nggak pernah memperkosa kamu. Dia nggak ada paksain kamu untuk mau melayani seksnya dia. Gitu ya. Tapi kamu belum punya status misalnya. Kamu belum dalam posisi sebagai istrinya dia atau suaminya dia misalnya ya. Masa iya sih kamu melayani dia terus untuk kebutuhan biologisnya dia? Kan gitu. Dan ya kalau melihat kamu tidak cukup bodoh ya. Jadi artinya di sini tuh kamu pinter. Kamu pinter sebenarnya mempertimbangkan mana sih hubungan yang ideal untuk kamu. Mana sih hubungan yang pantas untuk kamu. Gitu. Karena memang kalau kamu menyerahkan hidupnya kamu ke tangan seseorang ini, kamu menjadi sapi perah. Gitu loh. Kamu akan dimanfaatin terus-terusan di sini. Karena dia tuh nggak akan mempertimbangkan tentang kondisi keadaannya kamu. Pokoknya dia dapet nih apa yang dia butuhkan dari kamu, apa yang dia inginkan dari kamu. Gitu. Bagaimana soal tentang kondisi dirimu? Hampir-hampir masa bodoh itu dianya. Pokoknya setahunya dia aku nggak boleh nyakitin, gitu ya. Nyakitin terang-terangan ini, yang kayak tadi nonjok, cakar, maki-maki, gitu. Jadi ini mari lihat sih manipulatif ini sebenarnya pasangan kamu ini, ya manipulatif. Nggak cukup ini tuh dia untuk bisa mau apa ya, untuk bisa bikin kamu tenang ini. Gitu. Kalau dia ada dalam hidupnya kamu, ini tuh kayak musuh dalam selimut ini. Gitu loh. Dia deket tapi dia kok kayaknya lambat laun akan menyiksa kamu ini. Mari nampak. Gitu. Terlalu pintar dianya memainkan manipulasi dengan memakai topeng seolah-olah dia ini adalah orang yang baik budi. Gitu. Ya. Jadi kalau Mari lihat biarin aja dulu kamu galau-galau kayak gimana gitu ya untuk di bulan Mei ini. Tapi setelah itu tuh kamu akan terlepas dari hal-hal yang berkemungkinan besar merugikan dirinya kamu. Gitu loh. Kalau dia galau di sana, terserahlah. Ya, kalau misalnya kamu pergi kemudian dia kayak ini kan kata Mari dia agaknya galau-galau ini, takut dia kehilangan kamu. Tapi biarin aja, toh benefitnya dia hadir dalam hidupnya kamu nggak begitu besar kok. Kalau kamu hanya pengen ada penghibur-penghibur, banyak teman-teman gitu ya. Nonton televisi aja banyak yang mau bikin lucu-lucuan ke kamu gitu. Kalau kamu takut kesepian, banyak manusia di muka bumi ini. Jadi kayaknya bukan harus dari dia, harus dari usahanya dia baru kamu akan terlepas dari rasa sepi. Enggak, kamu bersosialisasi aja kan, kesepiannya kamu itu tuh akan hilang gitu loh. Nah di sana ya. Kalau kamu takut nggak ada orang yang mau manja-manjain kamu, mau bersikap baik manis budi ke kamu,
Banyak kok orang yang waras, orang yang baik gitu loh. Ya, tanpa meminta imbalan dari kebaikannya dia ini tuh kepada kamu. Gitu. Kalau ini apa yang dia lakukan ada imbalannya itu semua. Ada harganya itu semua. Gitu ya. Jadi kalau kamu dikasih gula-gula sama dia, bukan gratis itu gula-gulanya. Ada bayarannya, entah dengan cara apalah itu bayarannya. Gitu loh, ya. Dan kamu menyadari itu. Nah, di sana. Ya. Kalau seseorang ini dia akan mainkan terus itu. Dia akan mainkan terus trik-triknya dia kayak gimana biar bikin kamunya itu tuh care sama dia, gitu ya. Pokoknya biar bikin kamu itu tuh mau tetap memberikan apa yang dia inginkan di sana. Ya, jadi kalau kamu misalnya kamu kayak aku berjarak dari orang ini, mari lihat dia tuh bisa tuh akan ngejar kamu. Gitu. Mengusahakan kamunya itu tuh yang tadinya berjarak kembali lagi nih merapat ke dianya, gitu. Ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut Libra, ada energi dari Virgo, ada Capricorn di sana, Pisces hadir, Leo ada, Gemini ada, dan Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.